Device ini mungkin merupakan sebuah device Apple dengan lifespan user paling lama. Gue cukup yakin lu akan sangat jarang mengganti device Apple yang satu ini. Walaupun mungkin setiap tahunnya muncul generasi terbaru dari device ini. Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Yap, baru-baru ini iPad Pro mendapatkan update dengan prosesor M4 serta Apple Pencil generasi terbaru, ditambah dengan webcam yang posisinya di tengah-tengah sini, serta desain yang lebih tipis. Walaupun mungkin potensinya jadi gampang ke bending ya. Serta memiliki warna space black yang sama kayak di MacBook Pro M3 yang menurut gue itu keren banget. Dan jujur ngomong buat gue sebagai content creator atau fotografer, update ini kelihatannya menarik banget coy. Gue nggak tahu apakah gue terjebak pada bahasa marketingnya Apple atau enggak ya, but for sure device ini kelihatannya oke banget. Cuman kata orang zaman dulu, the best gear is the one that you have. Gue jadi bertanya-tanya, atau mungkin jadi pertanyaan buat kalian juga ya, user iPad Pro M1. Perlu nggak sih upgrade ke iPad Pro M4 yang secara harga per kondisi video ini dibuat mungkin sekitar 19 sampai dengan 20 jutaan untuk kapasitas atau konfigurasi 256 GB. Dan buat pendahulunya, si iPad Pro M1 ini dibanderol dengan harga sekitar 11 sampai dengan 12 jutaan untuk konfigurasi paling basicnya di 128 GB. Di video kali ini gue nggak bakal terlalu banyak ngebahas mengenai teknis dari si iPad Pro M1 ini, melainkan bagaimana si iPad Pro M1 ini ngebantu gue dalam kehidupan gue sehari-hari. Dimana lebih banyak gue menggunakan iPad Pro M1 ini untuk nonton, lalu buat baca, buat main game, dan yang terakhir buat edit foto ataupun edit video on the go. Kebayangkan, kayaknya ribet banget kalau gue bawa MacBook Air di tengah jalan, terus gue mesti buka laptop. Itu kayak, ya repot sih menurut gue ya. Jadi bisa dibilang use case gue ya lebih banyak nggak terlalu hektik, cuman ya sometimes agak sedikit hektik juga. Dan mungkin walaupun gue berjanji nggak bakal ngebahas mengenai review ataupun teknis dari iPad Pro M1 ini, gue akan sedikit mention tentang spesifikasi dari iPad Pro M1 yang gue punya ini. Oke, walaupun gue berjanji nggak bakal terlalu banyak ngebahas mengenai masalah teknis tentang si iPad Pro M1 ini, gue akan sedikit mention tentang konfigurasi ataupun spesifikasi dari iPad Pro M1 ini. Yang pertama, iPad Pro M1 seperti namanya ya, jadi dia dilengkapi dengan prosesor M1, serta untuk kapasitas storage itu start dari 128 GB. Dan kebetulan yang gue pegang ini yang varian 128 GB. Untuk iPad ini juga sudah dilengkapi dengan LiDAR sensor yang ada di belakang, beserta dengan kamera belakangnya. Dan untuk bagian depannya sebagai keamanan atau security, dia sudah menggunakan Face ID yang ada di sini sebelahan dengan kamera depannya. Lalu juga iPad Pro M1 ini udah support yang namanya center stage. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakai iPad Pro M1 ini buat ngezoom, dia udah bisa ngikut tuh kameranya ngikutin kalian. Seperti itu ya. Dan itu bisa banget buat kalian pakai pada saat Zoom atau mungkin pada saat video call. Gak lupa juga mungkin buat kalian content creator ataupun yang punya aksesoris Type-C Thunderbolt, itu bisa banget kalian colokin ke konektor yang ada di sini, di mana konektor iPad Pro M1 ini udah support Thunderbolt. Jadi untuk kecepatan transfer speed dari aksesoris Thunderbolt tadi udah pasti cepet banget sih. Oke, pertama-tama use case penggunaan iPad ini ketika gue pakai buat nonton. Aplikasi nonton yang sering gue pakai itu ada YouTube, Netflix, maupun Disney Hotstar. Pada saat penggunaan untuk use case ini, rasanya iPad ini tidak mengalami masalah signifikan. Malah bisa dibilang iPad ini bisa menjalankan tugas tersebut dengan sangat mudah. Ya, namanya juga pakai prosesor M1. Rasanya agak malu-maluin nggak sih kalau tugas kayak gini aja nggak bisa dilibas dengan baik sama si iPad ini. Walaupun mungkin ketika kalian pakai resolusi sampai dengan 4K, terus buat nonton agak panjang, iPad ini akan agak sedikit anget sih, gitu. Terus juga iPad ini udah dilengkapi dengan ProMotion Display, yang juga membantu menampilkan video dengan lebih baik dan juga buat kalian main game.
Terus juga iPad ini punya 4 titik speaker di sini, dan juga di dua bawah sini. Jadi speakernya itu stereo. Dan hal tersebut ngebuat pengalaman kalian pas lagi nonton itu bener-bener dimanjain banget sih. Oh ya, untuk speakernya sendiri cukup kenceng banget ya, even di ruangan yang gede aja, speakernya tetap kedengeran jelas banget gitu. Next, gue juga pakai si iPad ini buat baca e-book atau mungkin buat baca artikel atau mungkin buat baca notes. Berdasarkan pengalaman gue menggunakan iPad ini untuk baca buku ataupun baca notes, itu udah pasti bisa dilibas dengan baik, sama seperti pas pengalaman gue pakai buat nonton. Cuman mungkin karena iPad ini masih menggunakan teknologi Liquid Retina XDR display yang sebenarnya secara basisnya itu IPS LCD panel, bisa dibilang untuk membaca e-book ini diperlukan layar yang terus-menerus menyala. Jadi untuk jangka waktu agak panjang, itu akan ngebuat iPad-nya sedikit anget dan juga baterainya jadi cepat habis. Selanjutnya, gue menggunakan iPad ini juga buat main game. Game yang cukup sering gue mainkan sih lebih banyak game MOBA ya. Dan kalian udah pasti tahu lah ya, kelihatan nih dari gambarnya di sini, game Mobile Legend. Dimana ketika gue memainkan game Mobile Legend ini, walaupun mungkin secara overall statusnya nggak gitu-gitu bagus banget ya. Jadi sebenarnya bukan masalah iPad-nya, cuman untuk settingan spesifikasinya ini bisa gua labas dengan frame rate-nya sampai dengan ultra, serta untuk grafiknya juga bisa gua labas sampai dengan ultra. Walaupun tadi nih, seperti yang gue sebutin sebelumnya, ketika kalian pakai settingan maksimal, iPad ini akan agak sedikit anget dan juga baterainya lebih boros. Untuk display dan juga speaker, seperti yang udah gue sebutin sebelumnya, udah pasti no problem ya, sama seperti penggunaan gue pakai buat nonton. Kiami banget lah si iPad Pro M1 ini. Selanjutnya, untuk edit foto maupun video, untuk perihal berikut gue menggunakan Lightroom lebih banyak buat gue edit foto, serta untuk video itu gue lebih banyak menggunakan aplikasi CapCut. Jadi lebih banyak buat ngepost di Reels saja sih. FYI juga untuk footage yang gue gunakan pada iPad ini atau gue edit di iPad ini lebih banyak itu footage dari kamera gue, yaitu Sony A7C Mark II. Dimana untuk gambar yang dihasilkan itu ukurannya sekitar 33 megapiksel dan gue lebih sering shoot pakai RAW. Jadi untuk ukuran filenya sendiri itu sekitar 60 megabyte ya. Jadi lumayan banget buat nyiksa si iPad ini nih. Cuman walaupun footage-nya tadi cukup gede, iPad ini bisa ngerjain footage itu dengan cukup baik dan memproses footage itu dengan cukup baik. Cuman mungkin tadi sih, gue lebih masalahnya tuh di baterai isunya dan jadi lumayan anget iPad ini ketika ngedit footage dari Sony A7C II tadi di Lightroom gitu. Jadi itu mungkin yang jadi concern gue ketika gue ngedit di sini. Walaupun ya mungkin footage gua nggak segede A7R4 atau A7R5 atau mungkin A7CR yang kalau nggak salah file itu udah nyampe 60 megapiksel. Cuman ya rasanya sih threshold maksimal dari iPad ini sih footage 33 megapiksel sih. Walaupun ya kalau kalian pakai buat ngedit lebih bisa. Cuman ya gua nggak jamin akan lancar gitu. Terus belum lagi, karena gua pakai iPad Pro M1 ini yang 128 GB, jadi gua kadang tuh kudu mesti nyolok SSD nih ke si iPad Pro M1 ini. Jadi biasa gue colok SSD-nya ke sini, which is itu bikin si iPad Pro M1 ini lebih boros lagi sih. Gitu. Jadi gue buat pakai tadi ngedit Lightroom ya, untuk baterainya tuh mungkin daya tahannya dari full itu sekitar 1-2 jam. Itu udah sampai dengan sisa 50%. Lalu sebenarnya ini mungkin problem di iPad OS-nya sih. Jadi untuk menampilkan file RAW-nya si A7C II, itu dia nggak nampilin filenya. Jadi gambarnya tuh nggak ada gambar. Jadi kalau kalian mau tahu itu footage-nya seperti apa, itu gambarnya mesti kalian tarik dulu dari aplikasi Files. Kalian tarik ke aplikasi editing seperti Lightroom atau mungkin editing yang lainnya. Terus baru kalian bisa ngelihat itu footage-nya seperti apa. Dan rasanya problem ini juga terjadi sih di varian M4-nya ya, karena ini lebih isu di iPad OS-nya. Dan mungkin satu use case terakhir yang agak jarang gua gunakan, yaitu buat taking notes. Ketahuan banget ya, gue jarang nyatet.
Gue tetap berasa lebih nyaman taking notes itu dengan ngetik sih, walaupun mungkin ya dulu sebelum kenal teknologi lebih banyak nulis. Di sini aplikasi yang gue pakai itu namanya GoodNotes, dan FYI buat nyatet si iPad ini sebenarnya nggak ada problem ya, nggak ada masalah. Cuma balik lagi nih, karena permukaan iPad ini licin gitu ya, jadi kalau buat nyatet atau buat nulis itu rasanya agak sedikit apa ya, agak sedikit licin, kayak nggak nempel gitu, bukan nggak nempel sih, kayak pensilnya tuh kayak apa ya, kayak kurang akurat gitu. Gue sangat menyarankan kalau kalian buat nyoret-nyoret gitu ya, itu pakai anti gores Paperlike biar ngebantu, biar ngegrip si apa namanya si Apple Pencil-nya gitu ya. Dan kayaknya satu-satunya tablet yang nggak isu dengan taking notes itu dari Android yang baru keluar tuh kemarin namanya Huawei MatePad, ya pokoknya keluarga MatePad lah. Itu kayaknya satu-satunya yang menurut gua teknologi buat coret-coretnya pakai pen itu enak banget. Cuma kalau di iPad ini sih menurut gua sih ya experience-nya kalau mau lebih enak atau lebih natural ya, kalian mesti pakai anti gores yang Paperlike. Walaupun ketika kalian tambahin anti gores, ya tadi warnanya mungkin agak sedikit berubah atau mungkin jadi agak sedikit burem. Karena karakter si Paperlike itu dia agak sedikit doff gitu, jadi kayak berasa lebih bias sih untuk gambar atau tulisannya seperti itu. So, overall varian M1 ini di tahun 2024 si device ini oke nggak sih? Ya, menurut gue ya, ketimbang beli iPad di harga 20 jutaan yang notabene secara use case lebih terbatas daripada saudaranya yang menggunakan macOS, gue sih lebih prefer si varian M1 ini, atau mungkin ambil yang varian iPad Air. Karena cukup banyak keterbatasan sih dari iPad OS tadi. Paling kalau kalian ngambil Pro M1, kalian hanya akan diuntungkan untuk aksesoris Thunderbolt serta ProMotion XDR display. Cuma sebenarnya hal tersebut nggak penting-penting banget sih, cuman ngebuat kinerja kalian lebih mudah aja. Di harga yang sama, ketimbang lu ngambil iPad Pro M1 128 GB, sebenarnya lu bisa dapat iPad Air M1 dengan kapasitas 256 GB, yang secara ukuran sih storage-nya lebih besar ya. Jadi, gue berasa lebih berguna aja gitu. Terus juga kalau misalkan lu bilang, oh ini ada LiDAR-nya. Kalau gue sih jujur gue nggak terlalu pakai LiDAR-nya. Gue cuman bener-bener diuntungkannya sama si Thunderbolt tadi, sama si, apa namanya, Pro XDR display atau ProMotion-nya itu doang. Gitu. Dan gitu aja video gue kali ini. Gimana pendapat kalian mengenai iPad Pro M1 ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Apakah sebenarnya masih worth it pakai iPad Pro M1 atau better upgrade ke iPad Pro M4 tadi? Atau mungkin beli yang lebih murah, si iPad Air 1 atau mungkin iPad Air 2? So, gitu aja video gue kali ini. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye.